Halo adik-adik, hari ini materi pembelajaran kita tentang pola-pola hereditas pada manusia. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai ada dua, yaitu yang pertama 3.7 menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Yang kedua 4.7 menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun indikator yang harus kita capai, yang pertama menjelaskan proses pewarisan penyakit menurun pada manusia yang terpaut gonosom dan menjelaskan proses pewarisan penyakit menurun pada manusia yang terpaut autosom. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan proses pewarisan penyakit menurun pada manusia yang terpaut gonosom dan proses pewarisan penyakit menurun pada manusia yang terpaut pada autosom dengan tepat, secara kolaboratif, bertanggung jawab, kritis, dan juga inovatif. Kita masuk yang pertama, pengertian hereditas. Hereditas merupakan pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunan. Sifat-sifat menurun ini dikendalikan oleh substansi genetik yang disebut DNA yang terdapat dalam gen. Gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam sel ini. Kita masuk pada materi cacat dan penyakit menurun yang tidak terpaut seks atau terpaut pada autosom. Yang pertama ada albino atau albinisme atau yang sering kita sebut dengan bule. Kata albino berasal dari bahasa Yunani albus yang berarti putih. Adapun ciri-ciri orang yang menderita albino, yang pertama mata berwarna merah jambu, yang kedua rambut albino putih di seluruh tubuhnya, yang ketiga jaringan di dalam tubuhnya seperti otak dan saraf tulang belakang berwarna putih. Yang keempat, sifat albino dibawa faktor resesif yang terdapat dalam kromosom tubuh atau autosom. Sifat albino dapat muncul pada anak yang bapak dan ibu normal heterozigot atau salah satu orang tuanya albino, sedangkan yang lain heterozigot. Baik adik-adik, yang berikut adik-adik silakan lihat. Di sini ada contoh grafik persilangan antara seseorang yang menderita albino dengan seseorang yang normal. Di mana kita lihat di sini P1 seorang wanita yang menderita albino dikawin silangkan dengan seorang pria yang normal dengan gametnya. Untuk orang yang menderita albino disimbolkan dengan A kecil, dan orang yang tidak menderita albino atau normal disimbolkan dengan A besar, di mana kita lihat satu-satunya A besar, A kecil atau normal. Kita lihat di sini jika F1 menikah dengan orang albino, maka akan menghasilkan. Kita lihat di sini jika F1 menikah dengan orang albino, maka akan menghasilkan variantalnya A besar, A kecil disilangkan dengan A kecil, A kecil, atau normal karir disilangkan dengan albino dengan gamet A besar, A kecil, dan A kecil. Untuk F2-nya menghasilkan A besar, A kecil sama dengan normal karir sebanyak 50%, dan A besar, A kecil sama dengan albino sama dengan 50%. Kita lanjut yang berikut, gangguan pada penyakit autosom, yaitu gangguan mental dengan ciri-ciri. Yang pertama, menunjukkan gejala kebodohan, reaksi refleksnya lamban, rambut dan kulit kekurangan pigmen, umumnya tidak berumur panjang, jarang mempunyai keturunan, bila urinnya diberi larutan ferriksida sebanyak 5% akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam urinnya terdapat senyawa derivat FKU.
Kita lanjut yang berikut. Adik-adik silakan lihat, ini adalah diagram persilangan pada gangguan mental akibat FKU. Untuk P, fenotipnya seorang pria normal heterozigot disilangkan dengan seorang wanita normal yang juga heterozigot dengan genotipnya A besar A kecil dan A besar A kecil, menghasilkan gamet A besar A kecil. Persilangannya silakan adik-adik lihat di dalam tabel F1 ini, dan hasil tersebut F1 akan menghasilkan 1 A besar atau normal sebanyak 25%. Yang kedua 2 A besar A kecil atau normal heterozigot atau karir FKU sebanyak 50%, dan yang terakhir 1 A kecil atau akan menghasilkan gangguan mental FKU sebanyak 25%. Kelainan yang ketiga yaitu brachidaktili atau penderita jari pendek. Ciri-cirinya jari-jari yang pendek karena tulang pelanges atau ruas jarinya pendek. Hal ini disebabkan oleh gen dominan B besar. Apabila gen-gen ini berada dalam keadaan homozigot dominan atau B besar akan menyebabkan kematian atau letal. Dalam keadaan heterozigot B besar B kecil menderita brachidaktili. Sedangkan dalam keadaan homozigot resesif atau B kecil adalah normal. Selanjutnya adik-adik bisa lihat gambar di samping. Ini adalah perbedaan antara jari orang yang menderita brachidaktili dan juga orang yang normal. Baik, ini adalah tabel persilangan brachidaktili atau tabel persilangan orang yang menderita jari pendek. Kita lihat di sini untuk P1-nya B besar B kecil atau yang menderita brachidaktili disilangkan juga dengan penderita brachidaktili dengan gamet B besar B kecil, akan menghasilkan F1 25% B besar B besar atau letal, artinya akan mati. Yang berikut 50% B besar B kecil atau yang menderita brachidaktili, dan 25% B kecil itu tidak menderita brachidaktili atau orang tersebut normal. Yang berikut jenis penyakit yang terpaut otosom. Yang keempat ada polidaktili, di mana polidaktili ini merupakan kelainan berupa kelebihan jari tangan atau jari kaki. Kelainan ini diwariskan oleh gen autosom dominan P besar, sedangkan gen P kecil mewariskan sifat normal. Orang normal memiliki genotip P kecil, sedangkan penyandang polidaktili genotipnya P besar atau P besar P kecil. Selanjutnya adik-adik bisa melihat gambar yang ada di samping. Ini merupakan gambar penderita polidaktili, yaitu mengalami kelebihan jari tangan. Adik-adik, ini adalah grafik persilangan polidaktili, di mana seorang wanita disilangkan dengan seorang pria yang sama-sama menderita polidaktili heterozigot atau P besar P kecil. Dan hasil persilangan ini akan menghasilkan F1 P besar atau polidaktili homozigot sebanyak 25%, 2 P besar P kecil polidaktili heterozigot sebanyak 50%, dan 1 P kecil atau normal 25%. Jadi keturunannya yang normal sebanyak 25%. Cacat yang terpaut autosom yang kelima ada thalassemia. Thalassemia ini merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembentukan
hemoglobin. Hal ini dapat terjadi karena salah satu rantai globin menyebabkan kemampuan eritrosit dalam mengangkut oksigen menjadi rendah sehingga menyebabkan anemia. Adik-adik bisa melihat gambar yang terdapat pada samping. Ini adalah penderita thalassemia. Pak ingin menambahkan bahwa thalassemia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu thalassemia mayor dan juga minor. Thalassemia mayor biasa disimbolkan T besar H kecil, T besar H kecil, biasanya menyebabkan kematian, sedangkan thalassemia minor atau T besar H kecil, T kecil H kecil tidak terlalu parah. Ini merupakan diagram persilangan sesama thalassemia minor, di mana akan menghasilkan F1 thalassemia mayor 1 sama dengan 25% dan thalassemia minor sebanyak 2 sebesar 50% dan normal 1 sama dengan 25%. Dentinogenesis imperfecta. Ini merupakan kelainan penyakit yang kelima dari penyakit yang terpaut autosom. Dentinogenesis imperfecta merupakan kelainan pada gigi manusia yang menyebabkan tulang gigi atau dentin berwarna seperti air susu. Kelainan ini disebabkan oleh gen dominan D besar T kecil, sedangkan keadaan normal diatur oleh gen D kecil T kecil. Berikut ini adalah grafik persilangan seseorang yang menderita dentinogenesis imperfecta disilangkan dengan seseorang yang normal dengan gamet dentinogenesis D besar T kecil, dan untuk orang yang normal D kecil T kecil akan menghasilkan F1 100% dentinogenesis atau menderita penyakit ini. Kita masuk pada materi berikut, yaitu cacat dan penyakit menurun yang terpaut seks atau gonosom. Seks terjadi pada kromosom seks atau gonosom, baik pada kromosom X maupun kromosom Y. Beberapa contoh peristiwa tautan seks yang terjadi pada manusia adalah buta warna dan juga hemofilia. Yang pertama, buta warna. Buta warna merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan biru atau kuning dengan hijau, disebabkan oleh gen resesif C kecil B kecil. Gen buta warna terpaut pada kromosom X. Sedangkan yang kedua, hemofilia. Hemofilia ini merupakan penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku. Penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapat menimbulkan kematian. Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom X. Adik-adik dapat melihat gambar ini merupakan diagram persilangan antara seseorang yang menderita buta warna dengan normal. Akan menghasilkan 4 perbandingan, yaitu 1. Wanita normal karir sebanyak 25%. Berikut 1 wanita buta warna 25%. Yang berikut 1 laki-laki normal 25% dan 1 laki-laki buta warna 25%. Sedangkan gambar yang satu ini juga merupakan diagram persilangan seseorang yang menderita hemofilia. Seorang yang normal karir disilangkan dengan seorang yang normal juga, akan menghasilkan 4 perbandingan, yaitu yang pertama 1 wanita normal 25%, 1 normal karir 25%, 1 laki-laki normal 25%, dan yang terakhir 1 laki-laki hemofilia 25%. Sekian video pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.